Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Kurang semangat. Sudah siap belum belajar hari ini? Siap, Bu. Bagus. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba dilihat dulu mejanya, dirapikan atau ada sampah boleh dibuang dulu. Sudah, Bu? Sudah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Tentang konsep badan usaha secara umum, Bu. Oke, benar sekali ya bahwasanya minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep badan usaha secara umum. Nah, ada yang masih ingat konsep badan usaha secara umum itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Silakan. Konsep badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan, Bu. Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan Syah Nisa tadi bahwasanya pengertian dari konsep badan usaha itu adalah kesatuan badan yuridis ekonomis yang membuat suatu perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang efisien untuk mencari keuntungan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu mengenai jenis-jenis dari badan usaha itu menurut modalnya. Adapun jenis-jenis badan usaha tersebut dari modalnya terbagi menjadi 3 yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengerti pengertian dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang kedua yaitu kalian bisa membedakan antara BUMN, BUMD, dan BUMS. Dan yang ketiga yaitu kalian bisa mengklasifikasi contoh-contoh perusahaan yang termasuk ke dalam BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, sebelum itu Ibu di sini telah membuat ringkasan materi untuk kalian. Boleh dibaca-baca ya. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Ibu ingin memberitahu dulu informasi untuk kalian bahwasanya perusahaan yang berkaitan dengan BUMN, BUMD maupun BUMS ini sangatlah menjadi keinginan semua orang untuk bekerja di sana. Dikarenakan selain gaji yang besar, ada tunjangan, di sana juga ada kesenjangan karir yang dimana kalian bisa mengupgrade diri kalian untuk menaikkan jabatan maupun menaikkan pendapatan. Oke, kalau dari situ apakah ada yang berminat untuk menjadi karyawan di salah satu perusahaan BUMN, BUMD maupun BUMS? Oke, kalau kalian semua yang berminat, kalian harus rajin belajar dan fokus pada materi pada hari ini ya. Ya, Bu. Oke, semangat semuanya. Semangat. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, di sini Ibu telah membuat ringkasan materi. Terdapat kata-kata kalau menurut modalnya itu badan usaha itu dibedakan menjadi 3 yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Adapun singkatan dari BUMN merupakan badan usaha milik negara. Ayo, siapa di sini yang bisa menjabarkan pengertian dari kata-kata badan usaha milik negara? Oke, silakan Rahmi. Saya itu badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang dimiliki dan dijalankan langsung oleh pemerintahan negara. Oke, bagus sekali ya, benar sekali bahwasanya badan usaha milik negara itu merupakan badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintahan. Baik modalnya itu dimiliki sebagian besar maupun sebagian kecil. Sama halnya dengan BUMD. BUMD itu merupakan badan usaha milik daerah yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintahan daerah setempat. Nah, selanjutnya yaitu ada BUMS yang merupakan singkatan dari badan usaha milik swasta. Ada yang bisa menjabarkan dari kata-kata badan usaha milik swasta itu? Ada yang bisa? Oke, silakan Nari. Badan usaha milik swasta itu adalah
pihak swasta, Bu. Oke, benar sekali ya Pak kata Mary, bahwasanya badan usaha milik swasta itu merupakan badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh pihak swasta, baik itu perseorangan maupun kelompok. Nah, muncul nih pertanyaan, apa sih perbedaan dari BUMN, BUMD, dan BUMS? Bedanya itu sudah pasti pada modalnya. Kalau dari BUMN, modalnya itu dari kekayaan negara atau kas negara kita sendiri. Kalau BUMD itu dari kas atau kekayaan daerah setempat, contohnya saja di Provinsi Sumatera Selatan ini. Pasti ada badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Kalau BUMS, modalnya itu dari perseorangan yang biasanya itu dari saham-saham perkelompok orang. Nah, baik, silakan kalian buka lembar kedua yang materi itu tadi. Nah, di sini ada sebuah game. Jodohkan gambar tersebut dengan benar. Di sini ada 3 gambar, yaitu Pertamina, PT Indofood, dan Bank Sumsel Babel. Nah, yang pertama, menurut kalian siapa yang bisa Pertamina itu termasuk ke dalam BUMN, BUMD, atau BUMS? Ayo, siapa yang bisa? BUMN. Oke, BUMN semuanya setuju? Setuju. Oke, benar sekali ya bahwasanya Pertamina itu masuk ke dalam BUMN dikarenakan PT Pertamina itu adalah sebuah badan usaha yang berperan penting dalam energi Indonesia. Maka dari itu dia berada di bawah naungan BUMN. Selanjutnya yaitu ada PT Indofood. Menurut kalian PT Indofood ini termasuk BUMN, BUMD, atau BUMS? BUMS. Semuanya setuju kalau masuk BUMS? Setuju. Oke, benar sekali ya bahwasanya PT Indofood itu termasuk ke dalam BUMS dikarenakan dia berdiri dari modal-modal atau saham-saham yang ditanam. Nah, selanjutnya yaitu ada Bank Sumsel Babel. Sudah pasti dia termasuk ke dalam BUMD kan. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa Bank Sumsel Babel itu termasuk ke dalam BUMD? Oke, silakan. Karena Bank Sumsel hanya ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, benar sekali ya bahwasanya Bank Sumsel Babel itu hanya ada di Sumatera Selatan saja. Di provinsi lain dia tidak ada. Tetapi di provinsi lain juga dia ada bank daerah masing-masing. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan atau enggak mengenai materi konsep badan usaha ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, nah berarti dapat kita simpulkan bahwasanya contoh-contoh yang termasuk ke dalam BUMN tadi ada apa? Ada PT Pertamina. Nah, selain itu juga, selain PT Pertamina terdapat PT KAI, terus ada PT Telkom Indonesia, terus ada PLN dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam BUMN. Selanjutnya yaitu yang termasuk ke dalam BUMS tadi ada apa? Nah, benar sekali. Selain PT Indofood juga ada PT Unilever, ada PT Jarum, terus ada Bank CIMB dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk ke dalam BUMD tadi ada apa? Bank Sumsel Babel. Oke, benar sekali ya. Nah, selain Bank Sumsel Babel juga di provinsi kita ini ada PDAM untuk air-air di rumah kalian itu. Nah, terus juga ada Transmusi sebagai alat transportasi kalian untuk ke sekolah. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi kita pada hari ini? Nah, kalau sudah, Ibu mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Mbak Haliza. Baiklah, Bu, menurut saya yaitu menurut modalnya badan usaha dibedakan menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS, yang dimana terdapat perbedaan dari segi pemberian modal. Adapun contoh dari BUMN yaitu Pertamina, PLN, serta contoh dari BUMD yaitu PDAM, Bank Sumsel, dan lainnya. Dan contoh dari BUMS yaitu PT Indofood dan PT Unilever. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya simpulkan. Oke, coba kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Haliza. Sekali ya simpulannya tadi. Oke, nah di sini Ibu telah menyiapkan evaluasi untuk kalian. Coba buka di lembar ketiga. Di sana ada evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian tulis di buku kalian untuk waktunya tenggaknya 1 minggu ya. Jadi minggu depan kumpul ke Ibu. Oke, untuk tugasnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.